Ya, Pak. Udah Bu, Oke, udah. silakan. Udah. Indralaya dulu apa Palembang dulu, Bu? Kelas Indralaya kalau sudah lengkap, aja nggak apa-apa. Yang Indralaya dulu. Udah Oke, saya baik, rekod, Bu. Bu. Ya. Materinya hari ini tentang analisis materi pembelajaran, kan? Analisis materi pembelajaran, ya. Ya, Bu. Kelas Palembang sudah komplit semua, Pak? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, presentasi dulu semuanya, baru buka sesi tanya jawab 6 orang. Oke, baik, Bu. Dicek dulu kehadiran anggota kelompok 6-nya dulu ya. Ahmad Ramdhani, Hadir. Febri Saya. Haryanto, Dir. Aulia Rahman lah gabung belum? Tidak ada kabar. Kalau yang nggak hadir, ditulis catatan, nanti kirimkan ke Ibu, ya. Oke, baik, Bu. Jadi ini langsung bisa dimulai ya, Bu? Ya, mulai aja, Kak. Oke, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah telah kurikulum penjas SD SLTP Pak Giartama dan Bu Silvi Arianti, izinkan kami dari kelompok 6 memaparkan diskusi tentang analisis materi pembelajaran. Perkenalkan terlebih dahulu, ada anggota kelompok kami, ada saya sendiri Rika Desti Ramadana, ada Ahmad Ramdhani, ada Febri Haryanto, dan satu teman kita yang belum bergabung ada Aulia Rahman Farid. Materi pertama akan dibaca oleh Ahmad Ramdhani. Pengertian analisis. Menurut Dwi Prastowo, Darminto, dan Rifka Julianti, analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Materi pembelajaran yang esensial itu mencakup tentang konsep, kunci keilmuan, tema-tema utama, dan nilai-nilai dasar yang memiliki karakteristik antara lain 1. Universal, 2. Adaptif, 3. Transferable, 4. Aplikatif, dan yang terakhir meaningful. Analisis menurut para ahli. Menurut beberapa ahli, terdapat beberapa pengertian mengenai analisis, yaitu 1. Menurut Minto Rahayu, analisis adalah sebuah proses dari sebuah kinerja yang memiliki urutan tahapan pekerjaan sebelum dilakukannya riset, serta juga didokumentasikan dalam penulisan laporan. Menurut Robert J. Reiter, analisis ini diumpamakan sebagai membaca sebuah teks
Proses tersebut akan menyambungkan berbagai tanda dan juga menempatkan tanda tersebut di dalam proses komunikasi yang dinamis. Tanda tersebut bisa dilihat dengan melalui pesan yang disampaikan dengan proses. Nah, di sini yang terakhir, menurut Hussein Umar, analisis merupakan sebuah proses pekerjaan yang urutan serta juga tahapan dari pekerjaan sebelum hasil dari sebuah riset didokumentasikan dalam sebuah laporan. B. Analisis materi pelajaran. Materi pelajaran pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Agar guru dapat membuat persiapan yang berdaya guna dan berhasil guna, dituntut memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan materi pelajaran, baik berkaitan dengan hakikat, fungsi, prinsip, maupun prosedur pengembangan materi, serta mengukur efektivitas persiapan tersebut. Oke, baiklah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri Haryanto. Oke, baiklah. Yang selanjutnya itu terdapat jenis materi pelajaran. Jenis-jenis materi pelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap atau nilai. Lalu prinsip-prinsip pengembangan materi. Prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pelajaran adalah kesesuaian atau relevansi, keajikan atau konsistensi, dan kecukupan atau adekuasi. Yang A, relevansi artinya kesesuaian. Materi pelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Yang B, konsistensi artinya keajikan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam tersebut. Yang terakhir yaitu selanjutnya, penentuan sumber belajar. Berbagai sumber belajar dapat digunakan untuk mendukung materi pelajaran tertentu. Penentuan tersebut harus tetap mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Bisa juga buku, laporan hasil penelitian, terus jurnal atau penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah, terus majalah ilmiah, kajian pakar bidang studi, karya profesional, buku kurikulum. Selanjutnya terbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan. Bisa juga situs-situs internet, bisa juga melalui multimedia seperti TV, video, VCD, kaset audio, dan sebagainya. Lalu juga dapat didukung oleh lingkungan seperti alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, dan ekonomi, dan juga narasumber. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok kami dari kelas Indralaya. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 6 dari kelas Palembang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutnya kelompok Palembang akan
pembelajaran. Sebelum itu kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadhani selaku moderator dan saudara Satria Amana Putra sebagai penyaji. Baik, saudara Satria Amana, silakan di share screen. Bukan kau. Lebar. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Satria Amana Putra. Silakan saudara Satria. Oke. Pengertian analisis materi. Menurut Dwi Pako Darmi Yulianti, analisis merupakan penguraian satu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Nilai-nilai dasar yang memiliki karakteristik dalam materi pembelajaran itu: 1. Universal, konsep kunci keilmuan generalisasi yang tinggi. 2. Adaptif, artinya dapat memberikan kemampuan kepada siswa untuk mengadaptasi perubahan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi. 3. Transferable, artinya konsep-konsep yang ada dalam pokok bahasan tersebut dapat dimanfaatkan atau digunakan bagi pemecahan masalah dalam berbagai pihak. 4. Aplikatif, memungkinkan untuk diterapkan atau diaplikasikan secara luas pada berbagai bidang keilmuan dan teknologi. 5. Meaningful, artinya layak, bermakna, dan bermanfaat untuk diketahui dan dikuasai oleh siswa. Jenis-jenis materi pembelajaran. A. Fakta. Materi fakta meliputi segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran. B. Konsep. Materi konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran. C. Prosedur. Materi prosedur mencakup langkah-langkah secara sistematis dalam mengerjakan suatu aktivitas. D. Prinsip. Prinsip materi prinsip berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting. Prosedur analisis materi pembelajaran. 1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. 3. Memilih jenis materi tersebut yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. 4. Berorientasi pada kebutuhan peserta didik. 5. Berorientasi pada perkembangan peserta didik. 6. Masalah absolens yang menyangkut validitas dan signifikansi isi kurikulum. Yang terakhir, materi mesti konsisten. Metode yang digunakan dalam analisis materi pembelajaran yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode tanya-jawab. Simpulan. Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelitian diri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Materi pelajaran pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran, serta garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pelajaran instruksional materialis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Tasya, nanya. Eki. Tasya nanya. Mamang. Tasya. Eki. Baik, untuk saudara Eki, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih saudara Dwi Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Ki Febri Kurniawan.
dari kelompok 1 telah kurikulum. Saya ingin bertanya, di situ tadi disebutkan metode yang dapat digunakan dalam analisis materi pembelajaran. Saya ingin bertanya, apa metode atau strategi seperti apa yang tepat untuk mengembangkan intelektual peserta didik? Sekali lagi, apakah metode atau strategi yang tepat yang dapat digunakan untuk mengembangkan intelektual peserta didik? Terima kasih, Saudara Dwi. Mohon maaf untuk Saudara Agus. Itu pertanyaannya untuk kelompok kelas Palembang apa kelompok kelas Indralaya? Oh ya, mohon maaf. Untuk kelas Palembang. Tasya. Tanya. Izin bertanya. Lucy, izin bertanya dong. Tasya bertanya, Rika. Lucy. Izin bertanya. Izin bertanya. Tasya. Ini moderator siapa? Siapa ini? Oke, baiklah saya ambil alih ya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Tasya. Izin bertanya. Lucy. Tasya, Rika. Lucy, izin bertanya. Coba kepada saudari Lucy terlebih dahulu. Sebutkan ingin bertanya kepada kelas Indralaya atau kelas Palembang dan sebutkan asal kelas dan pertanyaannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciana dari kelas Indralaya. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok Indralaya. Tadi kan dijelaskan ada 5 karakteristik materi pembelajaran yang esensial. Tolong dijelaskan maksud dari kelima karakteristik materi pembelajaran tersebut. Terima kasih. Tasya. Terima kasih kepada saudari Lucy atas pertanyaannya. Selanjutnya, Tasya. kayaknya cowok dulu ya. Oh iya. Kepada Kevin dipersilahkan sebutkan ingin bertanya kepada kelas Indralaya atau kelas Palembang. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Kevin, saya dari kelas Palembang. Saya ingin bertanya kepada kelompok kelas Indralaya. Tadi kelompok Anda menyebutkan ada beberapa jenis materi pembelajaran, yaitu fakta, konsep, dan sebagainya. Itu tolong dijelaskan maksud dari jenis materi pembelajaran tersebut. Bisa diulangi tadi pertanyaannya? Kan tadi kelompok Anda menyebutkan tuh ada beberapa jenis materi pembelajaran, yaitu fakta, konsep, dan sebagainya. Nah, itu tolong dijelaskan maksud dari jenis materi pembelajaran tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Kevin. Rika. Teman-teman yang lain ingin bertanya? Thomas. Kepada Saudara Thomas, silahkan sebutkan ingin bertanya kepada kelas Indralaya atau kelas Palembang. Baik, perkenalkan nama saya Thomas Andes Kristianto dari kelas Palembang, ingin bertanya kepada kelompok kelas Palembang. Dwi. Baik, pertanyaan apa saja pertimbangan seorang guru dalam menganalisis materi pembelajaran? Dwi. Halo. Bisa diulangi, Tom? Apa saja pertimbangan seorang guru dalam menganalisis materi pembelajaran?
Baik, sudah kita catat. Assalamualaikum, Bu. Aku Junaidi, Bu. Sinyal tempat aku buruk, Bu. Keluar masuk terus di Zoom. Tidak bisa maksimal kuliahnya, Bu. Alfa. Izin. Apa? Tapi tetap masuk Zoom ini, Bu. Diusahakan. Oke. Oleh, Ibu. Silakan pertanyaan yang bisa Oke. dijawab. Lanjut dulu Bu ya. Apa cukup 2 pertanyaan saja untuk masing-masing kelompok? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Buka lagi. Ready yang raise hand, Bu. Kepada Saudara Ready, dipersilahkan menyebutkan ingin bertanya kepada kelas Indralaya atau kelas Palembang. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suara buka? Kedengaran. Suara kalian awal. Baiklah, pertanyaannya di sini. Sebutkan pengimplementasian dari masing-masing prinsip pengembangan materi pembelajaran. Sebutkan saja. Itu aja pertanyaannya. Pengimplementasiannya ya. Itu tadi ditanyakan kepada kelas Indralaya atau kelas Palembang? Jelas nggak suara buka? Jelas. Ditanyakan kepada kelas Indralaya atau kelas Palembang, Ready? Aku sebutkan di ini BK di chat. Soalnya suara Oke. kalian tidak terlalu kedengaran di sini. Oke, siap, Ready. Terima kasih. Dipersilahkan menyebutkan ingin bertanya kepada kelas Indralaya. Tinggal kelas Palembang deh, kelas Indralaya sudah 3 pertanyaan. Tasya. Iya, silahkan Tasya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Handayani dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelas Palembang. Jika penerapan standar kompetensi kurang tepat, apa dampak yang ditimbulkan dalam proses belajar mengajar? Bisa didengar? Bagaimana Saudara Dwi? Apa sudah mencatat pertanyaan dari Saudari Tasya? Bisa dengar nggak suaranya? Dicatat nggak? Coba catat letak. Bisa ditulis di mode chat. Iya. Chat. Ya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah memberikan pertanyaan kepada kelas Indralaya dan kelas Palembang. Izinkan kami berdiskusi untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Kelas Palembang ingin langsung menjawabkan. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Thomas. Bentar ya. Tadi